Kekayaan Nusantara tidak hanya tercermin dalam keanekaragaman adat dan budaya. Bahkan lebih jauh lagi terpampang dalam wujud dan aneka rupa. Ikan misalnya, lain tempat, lain pula bentuk dan jenisnya. Termasuk berbeda pula cara pemanfaatannya. Menelusuri keanekaragaman ikan Nusantara dimulai dari Pulau Bangkurung, Kepulauan Banggai. Ini kita mau mancing ikan, tapi yang pasti berangkat sore-sore segini, ayo, ikan apa belum kebayangkan, tapi yang pasti ikan ini bukan sembarang ikan dan nggak mudah untuk nangkapnya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Desa Kalukapi, yuk langsung aja. Banyaknya palung laut merupakan karakter khas perairan Sulawesi, sekaligus menjadi tempat hidup ikan-ikan jenis kakap batu, tuna gigi anjing, hingga eskolar. Oke, ini titik lokasi kita mancing eskolar. Nah, jadi memang dia itu terbiasa ada di palung-palung. Nah, palung itu sendiri memang banyak di Sulawesi ya? Iya, Pak. Sebenarnya dulu eskolar itu pertama kali ditemukan di daerah Takabonerate, pokoknya di Sulawesi tapi selatan. Nah, ini sekarang kita ada di Sulawesi Tengah. Ini buat saya hari pertama saya akan bermalam di spot ini. Tapi buat Aco, ini udah malam keberapa, Cok? Malam ketiga. Di luar negeri, daging eskolar yang mengandung banyak zat lilin banyak digunakan untuk bahan obat. Ikan eskolar atau ikan nanas adalah jenis ikan nokturnal, yaitu aktif pada malam hari, sehingga waktu memancing ikan ini paling efektif ketika malam hari. Oke, baik. Nah, ini yang kita siapin, ini bait fish-nya. Jadi ini adalah umpannya eskolar. Bayangin, makanannya aja segede gini, apalagi eskolarnya. Ini jenisnya barakota. Nah, biasanya patokannya gitu, di mana ada barakota, ada eskolar. Penggunaan umpan yang tepat memperbesar kesempatan mendapatkan ikan target buruan. Sebab ikan jenis predator ini lebih memilih mangsa umpan alami dibanding umpan jenis lainnya. Jadi dalam satu tali ada 2 mata pancingnya. Walah. Oke. Kita pikir tadi eskolar, ternyata yang naik big kerapu. Oke, baik. Mungkin nanti ini sekali lagi turunin baru kita bisa kasih naik eskolarnya. Tapi pernah lihat kerapu segede gini saya tuh baru kali ini. Ini gede banget. Besar banget. Kali ini keberuntungan belum berpihak, tapi tidak ada kata menyerah di kamus para nelayan Pulau Bangkurung. Sayapnya sendiri aja bisa makan waktu lama ya, karena memang dia terletak jauh banget di bawah palung laut. Kita kasih dia naik juga bisa susah. Weh! Ini segala bentuk lah pokoknya. Allah ilaha illallah. Mengikat. Lepas di pengikat.
ikatan di cincin tadi, ikatan di kili-kilinya itu lepas di situ. Nah, ikat di cincin, lepas. Padahal sudah dekat. Pada akhirnya memang manusia cuma bisa berusaha aja. Hasilnya kita pulangkan semuanya memang kayak Maha Kuasa. Jadi ya seperti ini. Kita udah jalani dari awal, sudah di tempatnya, sudah memakai umpan yang benar, sudah memakai cara yang biasa kita lakukan, biasa yang Bang Aco lakukan. Tapi resultnya ya belum rezeki aja. Next time mungkin kalau kembali lagi ke perairan Sulawesi, saya baru bisa lihat Eskolar seperti apa. Belum ya. Nanas di Pulau Bangkurung mempunyai peranan penting pada setiap kuliner khasnya. Salah satunya daing, yang banyak menggunakan nanas sebagai bumbu pada proses masaknya. Ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak bisa kita konsumsi langsung begitu saja. Nah, begitu juga dengan Eskolar ini. Tapi di sini bedanya, selain kita harus mengukur kadar yang kita makan berapa banyak, ada bumbu rahasianya juga. Jadi biar Eskolar itu atau ikan nanas aman dimakan. Nah, ini yang kita cari. Ini pohon nanas. Yang kita cari adalah buah mudanya. Jadi kenapa yang diambil itu yang muda? Karena misalnya yang seperti ini dalamnya masih putih ya? Iya. Masih tawar, belum ada rasanya sama sekali. Kalau yang ini, dia sangat masam. Kasih cabut. Oke. Ini pas ya? Pas. Ini ukuran pas-pas? Cuci durinya, dia Daing ini adalah daging ikan yang dikeringkan. Biasanya daing menggunakan jenis ikan tertentu berukuran besar yang sulit dijual dalam kondisi segar. Ada beberapa jenis ikan yang memang enak untuk dijadikan daing. Nah, salah satunya ini ikan nanas. Yang lain-lainnya ini ikan pari. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia akan makan waktu kering kalau panas seperti ini sekitar 3 harian. Nah, ini nanti akan kita olah bersama-sama dengan bumbu yang tadi saya cari. Kenapa? Karena ikan nanas ini harus begitu masaknya, kalau tidak bisa dikonsumsi. Daing banyak dibuat oleh warga Bangkurung sebagai kreasi ketika hasil laut sedang melimpah. Lokasi yang jauh menyulitkan pengiriman ikan segar ke luar daerah. Di sisi lain, pasar lokal sangat kecil daya serapnya. Jadi Indonesia itu memang terkenal dengan cita rasa masakannya yang kompleks, banyak bumbu. Nah, ini yang saya bicarain ini, Eskolarnya aja udah kompleks, dimakan begitu saja tidak bisa, kita pasti mulai. Karena itu merupakan obat pencahar kalau dimakan begitu saja. Tapi untuk antisipasinya, lihat nih, bumbunya macam-macam. Selain bumbu rahasia nanasnya tadi, ini kalau misalnya ada kemangi, ada kencur, ada jahe, ada serai. Jadi untuk makanan yang kompleks, perlu bumbu yang kompleks biar apa? Biar rasanya enak. Bentar ya, habis ini baru kita masak ikannya pakai nanas. Siapin bumbu dulu. Semua bumbu akan dimasak terlebih dahulu hingga matang. Kemudian akan dimasukkan bahan utama berupa potongan daing hingga nanas. Itu baru matang. Oh, tapi enak. Boleh. Ibu pedas? Pedas. Monas. Monas. Tadi soalnya lagi cicip-cicip bilangnya Monas. Monas itu apa? Panas, pedas. Oh, tapi buat saya ini masih boleh. Nah, ternyata untuk mengalahkan satu cita rasa yang dominan, itu netralisirnya pakai rasa yang dominan juga. Jadi tadi Eskolar ini dia punya kandungan lilin, lapis luar lilinnya itu sangat kurang bagus lah kalau kita konsumsi begitu saja. Itu tadi bisa bikin mules-mules. Nah, dilawannya pakai apa? Pakai nanas yang kalau dimakan begitu saja asem, tapi begitu dikawinkan, dijoinkan dalam masakan enak. Oke. Wah, enak. Oh, kaget.
Pernah sakit perut nggak habis makan ikan nanas? Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal ini asam, tapi tidak ya? Tidak. Enak-enak aja ya. Enak. Udah dari dulu biasa makan juga ya? Iya, karena ini namanya kuah tokoli bahasa Banggai. Kalau di sini tokoli, jadi biasa makan ini dari kecil sampai dewasa. Dari Kepulauan Banggai, pencarian ikan unik dan endemik berlanjut ke daerah Paduran Sebangau, Kalimantan Tengah. Populasi ikan air tawar di Sebangau begitu melimpah. Tidak heran jika masyarakatnya banyak yang menjadikan ikan tapah sebagai tonggak perekonomian keluarga. Dan sebagian besar masyarakat di Sebangau ini memang berprofesi sebagai nelayan air tawar. Ini jenis ikan Ikan tapah. tapah. Nah, sebenarnya tapah itu paling susah untuk masuk perangkap seperti ini. Nah, ini sudah 4 hari ya, Iya. direndam ya, 4 hari. kerambatnya ini. Ini kita dapatnya. Ya, sekarang kita cek areal satu lagi ya Pak. Masih ada satu kah dua? Satu. Ya, ada. Di depan. Ikan tapah adalah ikan yang cukup bergengsi di perairan tawar Indonesia. Ikan predator ini memiliki karakter hidup yang unik dan cenderung nokturnal. Tapah juga memiliki habitat yang spesifik dalam ekosistem rawa gambut yang kompleks. Ini adalah ikan tapah pertama yang saya pegang. Nah, beratnya mencapai ada ini 5 kilo lah. Lihat giginya. Ini kalau misalnya kena gigit, beset-beset pasti. Nah, tapah ini sendiri termasuk catfish. Habitatnya paling banyak di rawa-rawa dan paling banyak memang di Kalimantan. Ups. Tapi memang termasuk ikan yang prestisius. Kenapa? Jarang ketemu sama ikan tapah ini. Lihat. Maaf ya kalau luka-luka, soalnya di dalam kerambatnya itu ada, ya memang ada skat-skat. Jadi ikan begitu masuk dia tidak bisa keluar. Tapi ibaratnya kalau sudah terlalu lama di dalam situ, luka-luka mereka pasti mencoba keluar. Nih, kasih taruh lagi ya Bang. Ya, oke. Bagi masyarakat Paduran Sebangau, ikan tapah adalah sumber utama protein. Biasanya ikan ini diawetkan atau dikeringkan menjadi ikan asin. Hebatnya, ikan tapah selalu diolah warga di saat masih segar. Terlihat dari warna dan tekstur dagingnya yang masih sangat lembut. Tidak semua ikan tapah diolah menjadi ikan asin. Ikan berkumis ini juga dapat dinikmati dalam beragam sajian kuliner lain. Jika tangkapan banyak saja pengolahan ikan kering dilakukan. Kalau sedikit, ikan akan dikonsumsi sendiri oleh warga sebagai lauk pauk. Nah lihat, proses penggaramannya masih tradisional banget tuh. Jadi memang bagian ini nih harus tadi ya, bener-bener ya Bu potongnya ya. Jadi biar garamnya meresap ya. Nah, untuk kelas ikan asin tapah ini memang high quality. Kenapa? Fresh water. Jadi begitu dari tadi tangkap, masih segar, langsung potong, langsung garemin. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak heran harga jualnya. Kenapa? Ya itu, kan ini ikan susah dan terkenal enak. Jadi kalau temu ikan tapah, apalagi yang segede-gede gini, Ibu, ini bolehkah buat saya? Boleh. Boleh. Pulau Matiara dan Tidore menjadi tujuan petualangan selanjutnya. Lanskap indah gugusan pulau dan gunung menyimpan sejuta pesona kekayaan alam. Maluku Utara bukan hanya terkenal kaya akan rempah-rempahnya, tapi juga potensi laut yang hasilnya sangat melimpah. Nah, hari ini saya mau mengikuti salah satu kelompok nelayan dari Tidore untuk menangkap ikan julung-julung. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
sampai di spotnya. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kalau misalnya kita mau cari ikan di sini ada tekniknya namanya teknik batih. Itu pakai ini daun kelapa kering, harus ditabur dulu di laut seperti ini supaya ikannya bermain dan nantinya akan kita jaring. Ikan julung-julung bermain di permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Namun saat sore mereka lebih aktif di permukaan laut. Jo, jadi nggak cuma di satu lokasi ya? Tidak. Nunggu 10-15 menit setelah ditaburkan kelapa kering. Kalau misalnya belum ada tanda-tanda, pindah lagi ke lokasi lain. Tuh ada di depan saya. Itu ciri-ciri adanya ikan. Jadi dia agak-agak seperti arus, tapi bukan arus laut. Tuh, situ. Memang jam-jam segini tuh adalah jam-jam yang pas untuk kita mencari ikan karena pada sore hari ikan bermain dan juga berkumpul. Ini yang kita cari sebenarnya dia schooling sih, ikan yang berkumpul bersama-sama, bermain-main. Kita samperin. Ini proses untuk menjaringnya cepat sekali karena kalau misalnya terlalu lama nanti ikannya keburu kabur. Dan yang uniknya lagi ada yang berenang tuh di sana, ada adik kecil sama satu lagi ada 2 orang yang berenang untuk menggiring ikan masuk ke dalam jaring. Jadi sambil ditakut-takutin dari belakang. Nah ini jaringnya sudah mulai ditebar. Jaringnya nyangkut itu Om. Ini untuk tarik jaringnya lumayan butuh tenaga karena panjang jaringnya pun ini sekitar 100 meter lebih dan lebarnya 10 meter. Jadi lumayan panjang dan agak sedikit membutuhkan waktu. Ini dia hasil tangkapan pertama. Sebenarnya ini bukan ini yang mau kita cari, ini adalah ikan sako, tapi hampir mirip. Hanya bedanya kalau ikan yang mau kita cari ikan julung, ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan ini. Tapi kalau dari tekstur mulutnya, ini yang depan, hampir sama seperti ini nih. Dia agak panjang untuk bibirnya. Biasanya nanti yang kedua kita dapat ikan julung-julung. Ikannya sudah mulai kelihatan loncat-loncat dari sana. Ini kita lagi mencoba untuk mendekati lagi supaya ikannya tidak kabur kemana-mana. Jadi kita terus muter, membuat suatu lingkaran supaya dia nggak kemana-mana. Kali ini menggunakan batu sebagai pancingan agar ikan mendekat di titik di mana batu dilempar. Pergerakan berburu harus cepat, sebab waktu sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Sayang sekali, ikan target belum juga kami dapat. Ya, yang namanya perburuan, apalagi perburuan hasil laut seperti sekarang, kadang hasilnya memuaskan, kadang juga tidak. Ya mungkin hari ini kita kurang beruntung karena cuacanya juga yang kurang bagus, sudah mulai gerimis. Dan semakin sore, gelombang air laut semakin pasang, semakin tinggi, jadi agak sulit untuk kita mendapatkan ikan. Tapi nggak apa-apa, saya udah mendapatkan ikan sako yang akan kita masak rame-rame di kampung untuk menjadi ikan masak kering. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, Jajang Petualang. Ikan segar dan bumbu rempah menjadi komposisi utama hidangan ini. Kayu manis, cengkeh, cabai, bawang, sereh, serta merica ditumbuk halus agar cepat meresap pada ikan. Perpaduan rempah ini juga menghilangkan bau amis pada ikan. Ini bumbunya lagi diracik supaya nanti kita bikin ikan masak keringnya. Nih ikan sakonya juga udah dipotong supaya lebih sakilau. Bener, sakilau. Sakilau kalau bahasa di sini tuh sakilau enak banget. Rasa ikan masak keringnya ini pedas, gurih, agak manis sedikit karena ikannya agak manis ya Bu ya. Dan kalau ditambah sama sambal
apa tadi? Rica igo, sambal rica igo. Pedas. Makin enak. Mantap. Mancing bareng. Ikan masak kering menjadi salah satu makanan favorit di Tidore karena cara masak sederhana dan rasanya yang nikmat. Orang Indonesia tuh memang luar biasa ya, dari makanan yang kelihatannya cukup sederhana bisa diolah menjadi makanan yang istimewa sekali dan rasanya pun enak. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Makan lagi, Bu.